di mana kami bisa memastikan bahwa sekolah kami bebas dari perundungan. Saya mengidentifikasi masalah dan akar masalah dari rapor pendidikan dengan membaca skor capaian per indikator. Nah, dari hasil yang kami baca bahwa sekolah kami masih rendah di capaian indikator numerasi dan literasi. Nah, hasil identifikasi ini saya bawa ke rapat manajemen. Pertama kami ngobrol dulu dengan wakil kurikulum bersama staf, lalu kami bawa rapat di manajemen apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indikator atau capaian di masa yang akan datang. Berdasarkan nilai capaian yang tertera pada poin literasi pada sekolah kami, sehingga kami bisa membandingkan dan itu sebagai patokan bahwa kami perlu perbaikan atau pembenahan pada bagian kemampuan literasi. Dari warna indikator yang tertera dalam penilaian diri sekolah. Misalkan yang menjadi prioritas bagi kami adalah warna merah, kemudian kuning dan biru dalam kondisi aman gitu. Kami melakukan identifikasi dari akar masalah untuk melihat indikator masalah yang ada di sekolah kami sehingga kami bisa melakukan pembenahan. Kami merefleksikan akar masalah berdasarkan keadaan di lapangan dengan angket dan kami sepakat melakukan anti perundungan. Penggunaan fitur rekomendasi PBD itu kami gunakan untuk melakukan kegiatan pembenahan di sekolah kami. Bahkan dari PBD sudah ada rekomendasi langkah apa saja yang harus kami lakukan sehingga kami memprioritaskan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran dulu yang kami lakukan pembenahannya. Kami melakukan pembenahan untuk mencegah perundungan di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran 2 minggu dalam pembentukan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak bisa mengemukakan perasaan anti perundungan itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk gambar, dalam lagu, tarian gitu. Yang semuanya temanya adalah anti perundungan. Dan puncaknya adalah deklarasi anti perundungan yang dilakukan oleh anak-anak berupa tanda tangan di selembaran anti perundungan di sekolah. Modul ajar yang kami buat sendiri merefleksikan, membuat catatan-catatan terkait dengan perkembangan literasi kepada anak-anak didik kami. Setelah kami memilih dan memilah menggunakan metode EGRA untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Kami juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya perpustakaan untuk memberikan motivasi membaca. Jadi ada perpustakaan keliling yang kami hadirkan ke sekolah dengan membawa beberapa buku yang update begitu, kemudian itu juga menambah daya minat membaca anak-anak. Tentu saja kemampuan literasi numerasi peserta didik ini harus dibenahi dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bisa dibenahi dari melaksanakan pelatihan. Ya, pelatihan yang hanya dilaksanakan di sekolah, jadi hanya butuh biaya untuk narasumber. Adapun narasumber yang kami undang itu memang yang profesional di bidangnya seperti dosen dari perguruan tinggi, lalu narasumber dari LPMP yang sekarang namanya BPMP, lalu profesional-profesional lain yang bisa melatih guru-guru kami meningkatkan kemampuan menyusun bahan ajar dan bahan penilaian terkait literasi dan numerasi. Kami melakukan kegiatan-kegiatan bukan berdasarkan asumsi saja. Jadi dengan itu kami jadi lebih cepat melakukan dan menjalankan pembenahan yang ada di sekolah.
di mana kami bisa memastikan bahwa sekolah kami bebas dari perundungan. Saya mengidentifikasi masalah dan akar masalah dari rapor pendidikan dengan membaca skor capaian per indikator. Nah, dari hasil yang kami baca bahwa sekolah kami masih rendah di capaian indikator numerasi dan literasi. Nah, hasil identifikasi ini saya bawa ke rapat manajemen. Pertama kami ngobrol dulu dengan wakil kurikulum bersama staf, lalu kami bawa rapat di manajemen apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indikator atau capaian di masa yang akan datang. Berdasarkan nilai capaian yang tertera pada poin literasi pada sekolah kami, sehingga kami bisa membandingkan dan itu sebagai patokan bahwa kami perlu perbaikan atau pembenahan pada bagian kemampuan literasi. Dari warna indikator yang tertera dalam penilaian diri sekolah. Misalkan yang menjadi prioritas bagi kami adalah warna merah, kemudian kuning dan biru dalam kondisi aman gitu. Kami melakukan identifikasi dari akar masalah untuk melihat indikator masalah yang ada di sekolah kami sehingga kami bisa melakukan pembenahan. Kami merefleksikan akar masalah berdasarkan keadaan di lapangan dengan angket dan kami sepakat melakukan anti perundungan. Penggunaan fitur rekomendasi PBD itu kami gunakan untuk melakukan kegiatan pembenahan di sekolah kami. Bahkan dari PBD sudah ada rekomendasi langkah apa saja yang harus kami lakukan sehingga kami memprioritaskan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran dulu yang kami lakukan pembenahannya. Kami melakukan pembenahan untuk mencegah perundungan di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran 2 minggu dalam pembentukan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak bisa mengemukakan perasaan anti perundungan itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk gambar, dalam lagu, tarian gitu. Yang semuanya temanya adalah anti perundungan. Dan puncaknya adalah deklarasi anti perundungan yang dilakukan oleh anak-anak berupa tanda tangan di selembaran anti perundungan di sekolah. Modul ajar yang kami buat sendiri merefleksikan, membuat catatan-catatan terkait dengan perkembangan literasi kepada anak-anak didik kami. Setelah kami memilih dan memilah menggunakan metode EGRA untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Kami juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya perpustakaan untuk memberikan motivasi membaca. Jadi ada perpustakaan keliling yang kami hadirkan ke sekolah dengan membawa beberapa buku yang update begitu, kemudian itu juga menambah daya minat baca anak-anak. Tentu saja kemampuan literasi numerasi peserta didik ini harus dibenahi dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bisa dibenahi dari melaksanakan pelatihan. Ya, pelatihan yang hanya dilaksanakan di sekolah, jadi hanya butuh biaya untuk narasumber. Adapun narasumber yang kami undang itu memang yang profesional di bidangnya seperti dosen dari perguruan tinggi, lalu narasumber dari LPMP yang sekarang namanya BPMP, lalu profesional-profesional lain yang bisa melatih guru-guru kami meningkatkan kemampuan menyusun bahan ajar dan bahan penilaian terkait literasi dan numerasi. Kami melakukan kegiatan-kegiatan bukan berdasarkan asumsi saja. Jadi dengan itu kami jadi lebih cepat melakukan dan menjalankan pembenahan yang ada di sekolah. Dampaknya ke siswa dari pembenahan yang sudah dijalankan, ini terlihat ada gairah siswa terhadap program baru yang dilaksanakan oleh sekolah gitu kan. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan rapor pendidikan untuk identifikasi, refleksi,
benahi demi meningkatkan kualitas satuan pendidikan Indonesia. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Selamat malam juga kepada teman belajar yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Helen yang akan menjadi moderator pada kegiatan pada malam hari ini, yaitu webinar PBD dengan topik Refleksi Perencanaan Berbasis Data dan Komitmen untuk Pembelajaran Berkualitas. Bapak Ibu, webinar ini tujuannya adalah untuk tentunya mendukung tujuan besar dari pelatihan mandiri dan membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru dalam membuat rencana atau aksi nyata yang bisa diterapkan di sekolah atau di kelas. Juga ingin mendampingi secara asinkronus terhadap proses belajar di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, dan juga sebagai wadah untuk berdiskusi dan berbagi praktik baik sekolah dan guru yang sudah ada dan sudah belajar di topik pelatihan mandiri. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang hadir bisa mungkin bersandar pada tempat yang nyaman, mencari koneksi internet yang stabil supaya bisa nyaman untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita memulai kegiatan webinarnya, saya ingin membacakan terlebih dahulu kesepakatan webinar pada malam hari ini. Jadi kesepakatan ini tujuannya untuk memperlancar gitu ya Bapak dan Ibu kegiatan kita supaya lebih nyaman juga nantinya untuk Bapak dan Ibu ketika berdiskusi pada kegiatan malam hari ini. Untuk yang pertama, Bapak Ibu mohon dapat menuliskan nama dengan format nama underscore nama sekolah. Jadi bisa diganti dulu Bapak dan Ibu namanya gitu ya, supaya nanti teman-teman tahu gitu ya, rekan-rekan tim penjawab tahu kalau ada pertanyaan, tahu Bapak dan Ibu tuh berasal dari mana gitu ya Bapak dan Ibu. Boleh mulai diganti ya Bapak dan Ibu, nama underscore sekolah. Ya, contohnya kalau punya saya berarti moderator underscore Helen gitu. Bapak dan Ibu bisa ubah jadi nama underscore sekolah gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk kesepakatan yang kedua, mohon Bapak dan Ibu dapat mute mic-nya. Jadi selama diskusi berjalan atau selama diskusi berlangsung, Bapak dan Ibu mohon dapat di-mute terlebih dahulu mic-nya gitu ya. Jadi mohon untuk tidak mengaktifkan mic sampai nantinya ada kesempatan dari saya selaku moderator yang akan memberikan kesempatan untuk menyalakan mic-nya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, selama diskusi berlangsung, dapat memaksimalkan penggunaan kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu bisa tanya-tanya atau mungkin sharing Bapak dan Ibu di kolom chat gitu ya. Jangan malu-malu. Boleh di situ dituliskan gitu ya. Pertanyaannya kira-kira apa. Kemudian pengalaman praktik baiknya juga seperti apa. Nantinya untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang terpilih, nanti akan saya selaku moderator membacakannya gitu ya. Dan nantinya boleh open mic kalau misalnya pertanyaannya sudah terpilih gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi nanti bisa dimaksimalkan untuk kolom chatnya terlebih dahulu Bapak dan Ibu bisa sharing di sana. Dan di akhir sesi Bapak dan Ibu mohon nanti dapat mengisi lembar daftar hadir dan juga umpan balik untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Itu saja Bapak dan Ibu kesepakatan webinar kita. Sudah siap ya Bapak dan Ibu? Kita akan mulai webinarnya. Ada lagi nih Bapak dan Ibu, jadi jangan lupa Bapak dan Ibu juga bisa bagikan pengalaman belajar hari ini dengan menggunakan tagar belajar PBD di PMM di sosial media Bapak dan Ibu, khususnya di Instagram gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa tag juga nih @ditjen.gtk.kemdikbud dan juga @ditjen.paud.dikdasmen, yang nantinya akun-akun ini akan merepost story-story gitu ya yang sudah diupload nih sama Bapak dan Ibu di Instagram gitu. Jadi jangan lupa pakai hashtagnya belajar PBD di PMM, kemudian tag ke akun-akun Instagram berikut gitu Bapak dan Ibu. Sudah siap ya Bapak dan Ibu? Kita akan memulai webinarnya nih, tapi kalau di kolom chat nih saya lihat masih saling mengucapkan kehadiran gitu ya, saling absen nih satu dan lainnya. Bapak dan Ibu, saya punya pertanyaan nih, boleh juga dijawab di kolom chat ya. Jadi pertanyaannya adalah,
apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan perencanaan berbasis data untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai transformasi pendidikan di satuan pendidikan masing-masing? Itu ada pilihannya, ada A, sudah dong. Ada B, sudah, namun belum menyeluruh. Dan ada C, belum ada perubahan. Boleh Bapak dan Ibu mulai dijawab nih. Boleh jawab alfabetnya, boleh juga ditulis gitu ya. Kira-kira apakah sudah atau sudah tapi kok belum menyeluruh gitu ya. Atau bahkan memang belum ada perubahan gitu. Boleh ya. Wah, saya lihat sudah cukup ramai ya Bapak dan Ibu. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menjawab pertanyaan di kolom chat. Jadi dari pertanyaan ini Bapak dan Ibu nantinya kita akan sama-sama belajar dengan ketiga teman belajar kita, saling sharing gitu ya tentang praktik baik apa saja yang sudah dilakukan di satuan pendidikannya masing-masing gitu. Jadi nanti diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa mengambil contoh-contoh praktik baik yang nantinya mungkin bisa diimbaskan di satuan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kalau nggak kenal, tentu nggak sayang Bapak dan Ibu. Jadi kita kenalan dulu sama teman-teman belajar kita sekaligus mau menyapa ya teman-teman belajar kita yang malam ini akan sharing. Yang pertama ada Ibu Eka Anissa MPD sebagai Kepala Haraki Preschool Depok. Ibu Eka Anissa, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam, semua juga Ibu. seluruh Indonesia. Sudah siap ya, Ibu? Amin, insya Allah siap. Siap, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya kita Terima ke kasih. teman belajar yang kedua, ada Bapak Suratman. Selamat malam Bapak Suratman dari Kepala Sekolah SMP 38 Kota Bandung ya Pak. Selamat malam Mbak Eka dan salam kenal pada teman belajar di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan sehat. Iya, semangat Bapak. Sudah siap ya Pak untuk berbagi malam hari ini Bapak? Insya Allah siap. Siap, terima kasih Pak Suratman. Dan yang terakhir ada Ibu Lili Suryati SPD MPD, Ibu Kepala SMKN 1 Sutra. Ibu Lili, selamat malam. Ibu Lili masih di mute sepertinya Ibu. Iya. Malam Mbak Helen, terima kasih. Semoga dengan adanya webinar ini kita sama-sama bisa belajar untuk menyempurnakan apa yang ada di sekolah kita. Siap, Ibu Lili sudah siap juga ya berarti. Terima kasih Ibu Lili. Nah itu tadi Bapak Ibu ya, tiga teman belajar yang akan sharing sama kita gitu ya di malam hari ini. Jadi sepertinya untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai ya Bapak dan Ibu untuk mendengarkan gitu ya, sharing dan juga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman belajar kita pada proses perencanaan berbasis data. Untuk topik yang pertama, proses perencanaan berbasis data ini, saya akan mulai dengan Ibu Eka Anissa terlebih dulu. Ibu Eka, boleh silahkan di-share Bu Yes. terkait Oh, apa saja proses PBD yang sudah dilakukan di satuan Ibu. Silakan Ibu. baik, terima kasih Mbak Helen. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman sekalian. Senang sekali bisa belajar bersama di sini dan senang sekali juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi praktik baik. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, terutama yang tadi saya lihat dari PKBM, TK, PAUD, saya izin berbagi tentang praktik baik tentang bagaimana perencanaan berbasis data dilakukan di sekolah saya, yaitu di Haraki Preschool di Kota Depok. Nah, jadi seperti yang sama-sama kita ketahui, sejak kita bisa mengunggah eh, format PBD itu sendiri, di sana kita bisa melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, sebagai PAUD atau TK, PKBM, RA, atau apapun yang di level PAUD, memang rapot pendidikannya belum eh, apa namanya belum selengkap unit level lainnya ya seperti di SD, sehingga sudah kelihatan yang merahnya yang mana, indikator yang kurang baiknya yang mana, yang harus ditingkatkan kayak yang mana. Nah, untuk itu kami di Haraki Preschool melakukan identifikasi berdasarkan evaluasi diri yang telah kami isi dalam format PBD itu sendiri. Nah, melakukan review ketercapaian itu dilakukan untuk bisa memahami apa sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan di lembaga kita.
pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bahwa hasil evaluasi yang dilakukan itu kita bisa gunakan sebagai bahan untuk merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi bukan selalu harus bikin program baru, bukan selalu harus menggunakan dana yang besar, bukan selalu harus serba ada gitu, tapi bagaimana memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada untuk bisa ditingkatkan kembali level kebaikannya sehingga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menyelenggarakan program-program yang baik di sekolah kita. Nah, selanjutnya yang kami lakukan di Haraki Preschool adalah refleksi. Jadi proses refleksi ini selain lembar PBD yang sangat membantu, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap program yang telah dilakukan. Jadi kalau sudah melakukan kegiatan, kami pasti melakukan diskusi, apa nih yang harus diperbaiki lagi supaya kegiatan-kegiatan yang akan datang bisa berimbas dan memberikan nilai yang lebih baik dari apa yang sudah kami lakukan. Dan pada akhirnya di proses benahi, kami membuat inovasi dan pembaharuan jika diperlukan tanpa mengurangi esensi nilai-nilai yang sudah pernah kita lakukan bersama atau kita lakukan kegiatannya bersama tim. Nah, perlu diingat juga ya Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup asing untuk kita PAUD, TK, kemudian juga PKBM untuk memiliki manajemen sekolah. Tapi nyatanya ketika kita bisa membentuk manajemen sekolah itu sendiri, itu sangat membantu kita untuk bisa berdiskusi, mengembangkan hal-hal yang bisa kita tingkatkan untuk menciptakan kualitas dan program pembelajaran di sekolah kita masing-masing dengan melihat dari banyak perspektif. Nah, jadi pada intinya 3 poin identifikasi, refleksi, dan benahi di lembar PBD yang sudah ada itu kalau kita bisa sama-sama lakukan secara menyeluruh dan juga berkomunikasi dengan seluruh pihak yang ada di sekolah, saya yakin satuan kita akan bisa berkembang dengan lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Helen. Saya yakin dari tim unit lainnya akan memberikan apa namanya akan memberikan kejelasan yang bisa relate dengan level PAUD ini. Saya kembalikan kepada Mbak Helen. Iya, terima kasih Ibu Eka atas sharingnya gitu ya, perihal proses PBD di Satuan PAUD-nya. Em, Tadi kalau dari Ibu Eka kita sudah mendengar di sisi PAUD gitu ya. Sekarang kita beralih nih ke kakaknya dulu nih dari SMPN 38 gitu ya. Ada Bapak Suratman. Bapak Suratman sudah siap, Pak? Siap, Mbak Helan. Iya, silakan Bapak Suratman. Ya, terima kasih Mbak Helan dan teman belajar di seluruh Indonesia ya. Tahapannya memang tidak jauh apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita dari PAUD ya. Yang jelas dalam penyusunan perencanaan ini saya itu sudah melibatkan seluruh warga sekolah dan didampingi oleh pengawas bina kami ya, di mana prosesnya diawali dengan cara mengunduh rapor pendidikan, kemudian untuk dianalisis secara bersama-sama seluruh warga sekolah untuk melihat capaian-capaian dan kita mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah kita ya. Di mana masalah yang dialami oleh SMP Negeri 38 adalah terkait dengan iklim keamanan sekolahnya menurun ya dibandingkan dengan capaian tahun kemarin ya. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya karena kita tadi berkolaborasi dan bersama-sama seluruh warga sekolah, kita mencari akar masalah atau penyebabnya ya. Kita melihat rekomendasi prioritas indikator yang ada di rapor pendidikan yang sudah disesuaikan dengan situasi dan karakteristik sekolah kita ya. Kemudian setelah tahu penyebab akar masalahnya, kita mencari obatnya untuk membenahi agar iklim keamanan sekolah di sekolah kita itu tahun depannya meningkat ya. Nah, di situ pada saat kegiatan ini, wah diskusinya ramai sekali ya karena tadi warga sekolah banyak dilibatkan, jadi ide-idenya muncul di situ ya. Tapi tetap kita juga berfokus pada rekomendasi indikator yang disesuaikan dengan karakter. Nah,
semua rekomendasi benahi-benahi yang sudah kita sepakati bersama agar kegiatannya legal itu semuanya kita masukkan untuk Sama dimasukkan Ana. kepada program tahunan sekolah atau RKT ya. Di mana pada saat realisasinya program sekolah ini nanti ada kegiatannya yang membutuhkan anggaran, ada yang tidak membutuhkan anggaran. Nah, khusus kegiatan yang membutuhkan anggaran, kami turunkan lagi menjadi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, setelah RKT dan RKS ini disusun selesai, ya, kami kembali mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, komite, dan orang tua. Sehingga ke depannya kita punya semangat yang sama dan visi yang sama untuk sama-sama mengobati penyakit yang ada di sekolah kita. Mungkin itu proses PBD yang sudah dilakukan di sekolah kami, Mbak Helan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada teman belajar di seluruh Indonesia. Siap, Pak Suratman. Terima kasih Bapak sudah sharing nih kalau di SMP yang 38 tadi ya di awal mencoba untuk berpartisipasi gitu ya seluruh warga sekolah. Oke, untuk yang ketiga kita dengerin sharing nih dari Ibu Lili dari SMKN 1 Sutra. Silakan Ibu Lili. Terima kasih Mbak Helen. Baik Mbak, jadi kalau di SMK Negeri 1 Sutra saya ingin cerita sedikit dulu tentang di awal-awal kami melakukan PBD di sekolah. Kebetulan sekolah saya adalah SMK PK pertama, maksudnya angkatan pertama, yang mana ketika itu di awal tahun 2022 kita sudah em, bisa membaca yang namanya rapor pendidikan, maksudnya sudah diberikan rapor pendidikan untuk dianalisis, kemudian dilakukan perencanaan sekolah sesuai dengan PBD ini. Namun ketika itu kami masih kagok, masih bingung untuk melakukan sebab kita hanya diberi materi-materi, tidak ada penjelasan lebih tentang PBD ini. Nah, kemudian berikutnya baru muncul bimbingan-bimbingan dari Balai, kemudian dari BIMTEK SMKPK, dan ketika itu saya juga berusaha membawa ke sekolah di tengah-tengah seluruh warga sekolah, menyampaikan, memaparkan apa itu PBD, kemudian bagaimana membaca rapor pendidikan. Ternyata kita tidak bisa pungkiri ketika orang di dalam sekolah memberikan, mungkin tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh teman-teman sekolah. Nah, trik lain yang saya lakukan adalah itu mengajak rekan sejawat saya, sesama kepala sekolah, waktu itu dari SMK 1 Payakumbuh, beliau sudah melaksanakan PBD ini yang sudah kemudian seluruh program-program prioritas itu masuk ke Arkas. Kita belajar bersama melalui bimbingan beliau sehingga kemudian ternyata hasilnya masih belum bagus ini, masih belum bagus. Nah, kita tidak kagok Bapak Ibu, kita tidak merasa tertinggal, tetapi kita selalu merasa berusaha, oh ini nggak masalah. Yang penting setiap kali ada perubahan-perubahan, kita akan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian ketika belum paham lagi, kita akan panggil orang lagi yang memang menurut kita itu lebih profesional dari kita atau sudah melakukan secara real di sekolahnya. Nah, kemudian setelah beberapa kali barulah kita bisa mampu untuk melihat dari rapor pendidikan itu mengidentifikasi, apalagi kemudian meluncur pula aplikasi fitur-fitur baru di rapor pendidikan yang mana di sana sudah ada identifikasinya yang belum baik, ada yang sudah baik, kemudian kita cocokkan dengan kondisi di sekolah kita, kira-kira benar nggak dari hasil rapor pendidikan ini, jangan-jangan ini karena salah pengisian oleh teman-teman, kemudian masuk ke dalam yang belum baik, atau sebaliknya begitu. Nah, dari hasil itu, dari rapor pendidikan, kami mengidentifikasi ada kemampuan yang sudah baik itu seperti karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, kemudian penyerapan lulusan dan link and match, kemudian yang lainnya yang belum baik adalah ini hampir menyeluruh di setiap sekolah di daerah saya itu literasi dan numerasi. Nah, ini kita bawa ke rapat dewan staf dulu, kemudian kita bicarakan, kita belajar lagi, baru kemudian kita kembali ke teman-teman seluruh warga sekolah, melibatkan semuanya, apa sih kira-kira yang bisa meningkatkan literasi dan numerasi. Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa SMK ini siswanya sangat jauh sekali dari program membaca, dan kita berusaha membawa ketika merefleksikan
refleksi ini kita berusaha membawa pustaka itu ke dalam kelasnya masing-masing. Sehingga waktu itu muncullah program-program Litnum ini seperti membuat pojok baca, kemudian membuat lingkungan kayak teks di sekolah, pojok-pojok lingkungan kayak teks di sekolah, kemudian bagaimana membaca 15 menit di awal. Nah, kemudian baru masuk ke dalam benahi. Di dalam benahi ini kita kembali mengevaluasi, kemudian melihat kira-kira ada yang perlu kita perkuat lagi melalui sosialisasi IHT, webinar, dan lokakarya lainnya. Mungkin itu saja Mbak Helen dari sekolah saya. Iya, Halo Mbak. iya, Ibu Oh ya. Lili. Terima kasih Ibu Lili sudah sharing tadi apa yang sudah dilakukan gitu ya dari prosesnya di SMKN 1 Sutra gitu ya. Tadi juga Bapak dan Ibu bisa melihat gitu ya bahwa tadi kalau di PAUD yang disampaikan Ibu Eka gitu ya, modelnya adalah inginnya programnya ini berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan cuma satu kali aja gitu. Jadi nggak harus selalu ada, nggak harus selalu berbiaya gitu. Tapi setidaknya kita sudah melakukannya, menyusun rencananya berdasarkan dengan analisis di rapor pendidikan gitu ya. Kemudian tadi juga dicontohkan oleh Bapak Suratman gitu, bahwa kalau mau melakukan PBD gitu ya, harus melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi perihal PBD ini, melakukan perencanaan ini, perbaikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah saja gitu, tapi seluruh warga sekolah gitu ya terlibat untuk melakukan PBD gitu. Dan tadi dilengkapi dengan Ibu Lili dengan berkolaborasi pada pihak lain. Kalau misalnya kita merasa masih sepertinya sekolah kita masih punya kekurangan ya, kayaknya juga di sekolah ini belum memiliki orang yang dianggap kompeten gitu ya untuk berbagi praktik baik atau berbagi perannya dalam upaya pembenahan, tidak ada masalah untuk berkolaborasi, kemudian kita saling belajar dan nantinya akan bisa mengimbaskan praktik baik juga di satuan kita gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi di segmen pertama gitu ya, di topik yang pertama kita sudah mendengarkan nih cerita proses dari Bapak dan Ibu teman belajar kita, bagaimana sampai akhirnya ada perencanaan berbasis data di satuannya gitu ya. Untuk yang kedua, ini adalah tentang aspek perencanaan berbasis data yang sudah baik gitu. Jadi kita juga pengen denger nih Bapak dan Ibu, gimana sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh satuan sampai pada akhirnya ada hal-hal yang sudah dianggap baik gitu ya dari perencanaan berbasis data yang dilakukan gitu ya. Kalau dari saya pengen dengar juga nih dari Pak Suratman terlebih dulu gitu ya, Pak Suratman. Sebenarnya Pak Suratman sebelum Pak Suratman nih akhirnya melihat gitu ya ada aspek PBD yang sudah baik di satuan Pak Suratman gitu. Apa sih yang kemudian Pak Suratman pelajari terlebih dulu gitu ya? Apa yang kemudian membuat Pak Suratman tuh kayaknya ini deh yang harus kita rencanakan gitu, baru sampai akhirnya nantinya itu bisa kita bilang sudah baik gitu, Pak. Ya, betul. Terima kasih Mbak Helen ya. Yang saya rasakan hal-hal yang sudah baik pada saat proses penyusunan perencanaan berbasis data, karena dari awal kita sudah sepakat, itu adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jadi pertama-tama kita membangun kesadaran dan menguatkan pemahaman terkait dengan pentingnya membuat sebuah perencanaan. Perencanaan ini akan hasilnya lebih baik jika semua warga terlibat rembuk, semuanya menyusun kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama yang sudah dirasakan baik adalah perencanaan kegiatan sekolah itu sudah disusun dengan menganalisis data otentik, yaitu berdasarkan rapor pendidikan dan analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi semua kegiatan perencanaannya itu data yang dipakai adalah betul-betul yang ada di rapor pendidikan. Yang kedua, karena selalu melibatkan warga sekolah ya, jadi budaya refleksi berbasis datanya itu sudah terbangun, Mbak Helen ya, oleh warga sekolah ya, dalam rangka tadi memonitoring, mengevaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan program sekolah. Sehingga tahun ke depan, tahun ke depannya selalu kita berpikirnya lebih baik dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang dia rasakan baik. Yang ketiga adalah penyusunan rencana kegiatan sekolah. Kami rasakan itu lebih efektif dan efisien karena sesuai dengan kebutuhan dan anggaran sekolah. Khususnya di sekolah negeri ya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman di sekolah yang di oleh masyarakat gitu ya atau swasta. Itu yang dirasakan
aspek baiknya Mbak Helen yang dirasakan di sekolah kami. Siap, Pak Suratman. Terima kasih. Tadi kalau Pak Suratman lagi-lagi membaca terlebih dulu gitu ya, Pak, datanya. Betul gitu ya, Pak? Ya. Jadi kalau datanya udah sesuai, baru kira-kira mau ngapain nih sebagai bentuk lanjutannya gitu ya, Pak. Sebelum kita dengerin lagi nih cerita-cerita dari teman belajar yang lain, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, ayo dimaksimalkan kolom chatnya gitu ya untuk bertanya kapan lagi gitu ya kita ketemu sama teman-teman belajar yang hebat di sini yang bisa sharing. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu, boleh tanya di kolom chat, silahkan masih terbuka. Jangan jangan malu-malu gitu ya, silahkan dimaksimalkan Bapak dan Ibu ya. Oke, tadi kalau dari Pak Suratman gitu ya, ceritanya adalah menganalisis datanya dulu. Nah, mungkin kalau dari SMK 1 Sutra nih, dari Bu Lili gitu. Kira-kira Bu Lili, boleh nggak sih Bu diceritain dulu gitu ya, bagaimana pada akhirnya apa yang membuat Bu Lili dan tim gitu ya di Satuan SMKN 1 Sutra gitu, menemukan sesuatu yang pada akhirnya, oh ini dia aspek yang sudah baik gitu dari satuan kita. Silakan Bu Lili. Izin Bu Lili masih mute sepertinya. Oke. Baik, Mbak Helen, terima kasih. Jadi kalau di SMK 1 Sutra ini aspek dari perencanaan berbasis data ini yang sudah baik, yang bisa saya lihat, kita tidak bisa memungkiri ini ya. Kalau dari segi pendanaan-pendanaan biasanya ada bisik-bisik tetangga, ada pro dan kontra, ini pasti loh di setiap sekolah. Nah, saya merasa dengan adanya PBD ini lebih membuat teman-teman semuanya berpikir positif. Karena dengan memahami bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah disusun itu benar-benar terencana sesuai dengan rapor pendidikan. Nah, ketika misalnya kegiatan itu sudah kita rencanakan, ternyata dana tidak mendukung, sumber dana yang ada di sekolah tidak bisa semuanya mendukung, ini bisa menjadi pemahaman tertentu bagi teman-teman, oh ternyata tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan. Mungkin bisa sharing dengan dana lain. Kemudian warga sekolah mulai paham bahwa pembiayaan ini harus dilakukan berdasarkan rapor pendidikan. Dan teman-teman juga berpikir, oh saya kalau misalnya mau melakukan sebuah kegiatan tidak bisa harus berdasarkan rapor pendidikan, kemudian tidak bisa naik di jalan. Kalau naik di jalan pasti tidak bisa dibiayai. Nah, kemudian mereka benar-benar berpikir bahwa perencanaan ini harus benar-benar detail di akhir tahun itu untuk RKAS tahun berikutnya. Nah, kemudian mereka lebih terbuka ketika ada bimbingan-bimbingan sebab memang menginginkan benar-benar PBD ini terlaksana secara utuh di sekolah sehingga apa-apa yang menjadi prioritas itu prioritas dari benahi rapor pendidikan itu bisa terlaksana. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, mungkin yang di sini banyak kepala sekolah bahwa kepala sekolah kurang pusingnya, bendahara kurang pusingnya untuk mengalokasikan dana bahwa mereka ini tinggal menyesuaikan dengan proses dengan apa? Dengan rekomendasi yang ada di rapor pendidikan. Begitu Ibu Helen. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Lili. Jadi kepala sekolah sama guru jangan pusing-pusing gitu ya Bu. Bener. Karena sebenarnya di rapor pendidikan gitu sudah terlihat gitu indikator-indikatornya gitu ya Bu yang perlu perbaikan. Ini menarik ya Bu Lili. Kemudian ini kalau tadi sarannya Bu Lili kepala satuan sama guru-guru tolong jangan pusing-pusing. Mungkin kalau dari Ibu Eka gitu ya di PAUD seperti apa sih Bu proses menemukan akhirnya ada aspek yang dianggap sudah baik nih di satuannya? Silakan Ibu. Iya, mohon izin nih Mbak Helen, saya juga senang bisa mendengar dari unit lain ya, karena kan kita beda jenjang, beda karakter gitu. Dan memang PBD ini untuk bisa menemukan hal-hal yang baik itu, and again, sebetulnya bukan tentang pusing nggak pusing, bukan tentang benar atau salah ya, tapi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan level yang sudah kita punya ke yang lebih baik lagi. Jadi sebetulnya don't worry gitu ya, karena kan dari perencanaan berbasis data yang sudah sama-sama kita identifikasi, kita pasti, saya yakin semua satuan, lembaga-lembaga PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK, itu sudah punya program unggulnya masing-masing di satuan masing-masing. So, sebetulnya bukan tentang gimana sih, kok yang di sana bagus, kok sekolah yang ini bagus, kita punya karakternya gitu, kita punya lebih tahu apa yang kita perlukan untuk sekolah kita kan gitu. Karena sejatinya
di sekolah kami pun di Hierarchy Preschool gitu, untuk menemukan aspek yang paling harus kita tingkatkan, memang sudah ada idenya kan bahwa ada yang prioritas yang harus ditingkatkan. Nah, dalam prosesnya ini prioritas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan berkala dan seterusnya, kita bisa juga menelisik tidak hanya dari proses PBD, melainkan dengan proses supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Begitupun monitoring dan evaluasi, sehingga ketika kita combine semua PBD, hasil supervisi, kemudian monitoring evaluasi, diskusi bersama manajemen, akan membentuk hal yang baru untuk bisa berinovasi dan meningkatkan satuan kita ke level berikutnya. Jadi aspek-aspek yang sudah baik ini mungkin boleh di next karena saya ada 2 bagian. Nah, ada 3 di Hierarchy Preschool, antara lain adalah tentang bagaimana meningkatkan kompetensi guru, kemudian juga aspek tentang kemitraan bersama orang tua, karena di enggak untuk level PAUD, TK, PKBM, RA, orang tua tuh kadang-kadang datang baru pertama nyekolahin anaknya. Kalau unit lain mungkin udah ini ya, udah besar lah masuk SD gitu kan. Kalau ini tuh tiba-tiba nanti lulus bisa baca ya. Nanti lulus bisa ngitung ya gitu. Nah, it's not about that gitu, tapi kita bisa juga melakukan proses edukasi terhadap orang tua berdasarkan perencanaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemitraan sehingga orang tua tuh sadar, oh literasi numerasi itu bukan cuma tentang anak TK yang bisa nulis letterluck ya. Oh, ternyata literasi numerasi itu tentang anak aku bisa ngantri, bisa rapih, bisa gantian, bisa ngerti. Nah, itu tuh perlu juga kita bangun komunikasinya kepada orang tua. Nah, PBD ini membantu membuat kita punya program untuk berinovasi, untuk berdiskusi sehingga ada proses sosialisasi ke seluruh stakeholder dan juga lingkungan masyarakat yang ada berhubungannya supaya bisa meningkatkan kemampuan peserta didik kita secara holistik pastinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Helen. Siap, terima kasih Bu Eka. Ya tadi saya mengutip sedikit dari Bu Eka gitu ya, bahwa ini tuh bukan perlombaan gitu ya Bu. Ini bukan berlomba-lomba untuk siapa yang menjadi lebih baik gitu ya, tapi siapa yang akan terus maju supaya menjadi lebih baik gitu ya Bu. Jadi Ya, bukan siapa yang nomor betul. 1, 2 gitu ya Bu. Iya, jadi ya benar ya Bapak dan Ibu semua gitu ya. Tadi teman belajar kita udah sharing juga gitu bahwa PBD ini jangan pusing-pusing gitu. Udah ada gitu datanya sudah ada di rapor pendidikan. Jadi ayo kita sama-sama lihat lagi rapor pendidikan kita gitu ya sebagai sumber data untuk melihat kondisi dulu nih satuan pendidikan kita tuh seperti apa gitu ya. Kemudian juga boleh disiasati keterbatasan yang ada gitu ya. Manfaatkanlah sumber dana dan juga sumber daya yang ada gitu ya supaya tetap bisa berjalan gitu perencanaannya. Terus juga melakukan sharing session gitu ya supaya pembaruan informasi itu terus selalu ada gitu ya, termasuk melibatkan orang tua gitu ya. Jadi mungkin eh, kalau tadi yang di PAUD itu lebih ke orang tuanya dikasih tahu juga bahwa bukan hanya baca tulis loh yang anak-anak kita butuhkan saat ini gitu ya, tapi kita menyelipkan gitu ya ada karakter di dalamnya supaya anak-anak kita juga jadi lebih baik gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih teman belajar kita ini sangat menarik ya. Sudah panas belumnya nih di dalam chat nih saya lihat udah mulai banyak yang antusias juga gitu ya, sama seperti saya jadi belajar, oh ternyata di setiap jenjang itu punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah dengarkan gitu ya di awal, prosesnya tuh seperti apa sih dari mulai yang nggak tahu sama sekali ada rapor dan juga ada PBD gitu ya. Kemudian mulai nih ketemu aspek-aspek yang harus dibenahi sampai akhirnya, oke, ini kita ternyata sudah baik loh praktiknya gitu, terus terus dijalankan dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita ketemu di satu titik yaitu adanya refleksi, tantangan dan juga strategi. Kayaknya ini akan menjadi apa ya bahasan yang cukup apa ya menarik dan menantang gitu ya karena gimana sih caranya teman belajar kita di sini gitu melakukan refleksi gitu kemudian pas saat melihat tantangan itu apa strategi yang dilakukan gitu ya Bapak dan Ibu kita bisa dengarkan cerita dari teman belajar kita mungkin dari Ibu Lili gitu ya boleh sharing nggak Bu waktu itu gimana sih refleksinya terus pas ketemu tantangan apakah Bu Lili memilih menyerah gitu kan? Atau Ibu Lili ingin melanjutkan perjuangan?
Itu strateginya apa gitu ya, Bu? Boleh Bu Lili di-sharing ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Helen. Benar kata Mbak Helen, di awal-awal itu tantangannya adalah bahwa warga sekolah belum paham nih bagaimana cara menganalisis yang namanya rapor pendidikan ini. Kita udah dapat rapor pendidikan, kemudian ketika dilihat malah bingung. Kemudian kita panggil, ya benar kita panggil. Waktu itu adalah pengawas, pengawas memberikan paparan-paparan kepada seluruh teman-teman. Kemudian teman-teman berkelompok membentuk tim-tim kecil untuk menurunkan kegiatan yang prioritas tadi. Ternyata masih belum bisa. Nah, kami tidak menyerah seperti yang Mbak Helen sampaikan tadi. Apakah menyerah? Tidak, Mbak. Jadi benar seperti Bu Eka tadi bahwa macam-macam yang kami lakukan. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan sekolah lain, saling berbagi praktek baik. Kita kuatnya di mana, kita bagi ke sekolah mereka, mereka kuatnya di PBD, kita minta itu materinya. Nah, kemudian juga program kegiatan yang diturunkan, tantangan lainnya itu program kegiatan yang diturunkan itu tidak semuanya eh, apa namanya, tidak semuanya bisa dilakukan atau masuk kepada anggaran sumber dana sekolah. Nah, ini yang paling pusing. Tetapi ketika kita berkolaborasi dengan orang tua dan kita sampaikan, Bapak Ibu, ini ada program ini, sementara ini tidak bisa dibiayai misalnya dari BOS karena keterbatasan dana, gimana kira-kira? Nah, ternyata mereka support semua ketika kita memang berdasarkan analisis yang ada, kita transparansi menyampaikan, dan itu menjadi support sistem tersendiri untuk sekolah. Nah, kemudian analisis rapor pendidikan sudah dilakukan. Tetapi ketika program kita jalankan, target tidak sesuai. Nah, bagaimana? Kita cari lagi sekolah yang mahir ini, yang mana sih? Bagaimana mereka? Ada yang namanya studi tiru atau sekedar Zoom bersama dengan staf-staf yang ada di sekolah lain yang memang sudah kita anggap mampu untuk melaksanakan PBD tadi. Kemudian yang terakhir itu tadi yaitu yang tidak semua kegiatan bisa didanai dengan BOS, tapi dengan dana lain itu bisa dilakukan. Trik-trik seperti ini yang penting bagaimana kita selalu mengkomunikasikannya dengan tim yang ada di sekolah. Karena kalau tidak dikomunikasikan, Mbak, akan timbul lagi eh, pendapat-pendapat lain tentang yang namanya PBD ini. Mungkin itu saja Mbak Helen. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Mungkin kita langsung lanjut gitu ya. Kalau dari Bu Eka nih, gimana sih Bu Eka kemudian ketika menemukan tantangan, apakah menyerah atau lanjut? Ibu Eka, silakan. Menyerah atau lanjut, waduh. Pastinya Lanjut. lanjut ya. Bener, lanjut. Iya, kenapa? Karena maksudnya gini, saya tagline ya tadi, ini bukan tentang benar dan salah, ini tentang kita bagaimana memperbaiki ke situasi yang lebih baik gitu. Jadi ketika pun kita melakukan rumusan di momen itu dengan kondisi peningkatannya seminim mungkin, tapi niat kita melakukan kegiatan yang lebih baik. Niat Setuju. kita apa namanya? Niat kita tuh berusaha untuk bisa mengeksplorasi supaya semuanya tuh ada peningkatan. Intinya sih seperti itu. Jadi memang berdasarkan refleksi di sekolah kami bahwa untuk bisa menciptakan khususnya level PAUD ya yang menyeluruh itu butuh dukungan dari semua pihak, nggak bisa sendiri kepala sekolahnya aja, nggak bisa gurunya saja atau anaknya saja, karena kan pada akhirnya muaranya itu tentang output si anak-anak murid kita ya, kita ingin memaksimalkan potensi yang ada di anak murid kita. Nah, jadi untuk bisa memahami itu memang challenging yang paling besar kalau berdasarkan yang di satuan kami itu adalah orang tua dan kemampuan guru yang pastinya berbeda. Nah, tapi berdasarkan PBD, lembar-lembar itu secara rinci sebetulnya sangat membantu kita. Kalau Bapak Ibu semua baca, tadi saya sekilas lihat di kolom chat sudah ada yang jelasin dong PBD-nya, baca dulu, buka dulu, ya, lihat dulu detailnya, baru kita akan ngerti, oh ternyata maksudnya ke sana ya, oh arahnya begini ya, begitu. Dan lagi bukan tentang benar dan salah, tapi tentang bagaimana kita melakukan pembenahan-pembenahan. Walaupun mungkin skalanya kecil, tapi merumuskan program sesuai yang kita butuhkan dengan detailing yang telah kita kerjakan di PBD, itu akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan kita. Kurang lebih seperti itu, Mbak Helen. Yap, terima kasih Bu Eka yang sudah sangat semangat gitu ya untuk tidak menyerah. Oke, kita lanjut ke Pak Suratman. Nah, sekarang Pak Suratman boleh silahkan Bapak di-sharing gitu ya refleksinya seperti apa tantangan dan apa yang dilakukan sebagai strateginya. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Mbak Helen. Pasti dalam melaksanakan kegiatan di sekolah itu pasti ada tantangannya ya, pasti ada tantangan baik kecil maupun besar ya. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh teman dari SMK dan PAUD kita tidak menyerah dengan keadaan seperti itu dan kita yakin tidak ada soal yang tidak ada jawabannya gitu kan. Nah, tantangan yang pertama adalah di awal itu pemahaman warga sekolah dalam menganalisis rapor pendidikan itu belum sama ya Benar. awal-awalnya ya. Sehingga strateginya adalah kami mengadakan sosialisasi terkait dengan rapor pendidikan yang didapat oleh sekolah kita ya. Agar ini kegiatannya agak serius, kita mengadakan dalam bentuk IHT ya atau lokakarya. Nah, di luar itu juga kita bisa memanfaatkan sumber belajar yang lain, yaitu ada di PMM ya. Karena alhamdulillah di rapor pendidikan yang sekarang itu kita sudah bisa link ke PMM. Jadi kita bisa melihat inspirasi benahi yang ada di PMM kalau sekolah ada kesulitan terkait dengan merancang kegiatannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah tadi karena kita dari awal itu selalu melibatkan warga sekolah, maka kita tantangannya harus bisa memfasilitasi warga sekolah yang karakternya berbeda-beda ya, karena ingin aktif pasti dia akan menyampaikan aspirasinya ke sekolah. Kan ini membutuhkan waktu dan membutuhkan media, maka kita strateginya adalah menyediakan platform digital untuk menampung masukan-masukan yang berasal dari warga sekolah. Karena kami yakin bahwa masukan dari warga sekolah itu semuanya adalah untuk kebaikan peningkatan kualitas yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi kita menggunakan aplikasi. Ya. Kemudian tantangan yang ketiga tadi hampir sama dengan dari SMA. Tidak semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang itu yang menggunakan anggaran itu semuanya tercover oleh BOS gitu atau dari pemerintah ya. Sehingga strateginya tadi manfaat kenapa kita harus ada sosialisasi program sekolah RKT kepada orang tua karena di RKT itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa didanai oleh sekolah dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa tertutupi oleh sekolah sehingga manfaatnya kita bisa berkolaborasi dengan orang tua dan komite sekolah karena di era sekarang itu bahwa urusan sekolah itu bukan urusan milik sekolah. Sama-sama kita harus bisa kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dalam hal ini orang tua dan sekolah. Itu mungkin Mbak Helen yang bisa saya ceritakan terkait dengan tantangan dan strateginya yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 38. Iya, terima kasih Pak Suratman. Ya, kalau boleh saya simpulkan sedikit gitu ya, bahwa ternyata memang ketika direfleksinya pemahaman perihal rapor pendidikan dan juga PBD ini ternyata masih kurang gitu ya. Jadi perlu juga gitu ya adanya keterlibatan baik dari warga sekolah, kalau tadi di satuan PAUD berarti masih perlu adanya diskusi dengan orang tua gitu ya supaya terjadinya menciptakan pendidikan yang berkesinambungan gitu. Yang pada akhirnya ketika tantangannya terlihat gitu ya ternyata ada dana yang tidak bisa ditanggung oleh BOP gitu. Kemudian juga ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan terhadap persepsi dalam melihat rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data gitu. Jadi perlu diskusi lebih lanjut gitu, menganalisisnya seperti apa gitu. Akhirnya muncullah strategi dengan ya kita melibatkan orang tua dan seluruh warga sekolah, belajar perihal rapor pendidikan bersama gitu ya, dan juga mulai mengatur gitu skala prioritas untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan gitu ya Bapak dan Ibu. Wah ini saya lihat kolom chatnya sangat aktif Bapak dan Ibu, pertanyaannya sudah ramai gitu ya, cukup banyak, seru nih ya kayaknya diskusinya. eh Terima kasih untuk teman-teman belajar yang sudah memberikan cerita tentang refleksi, tantangan, dan juga strateginya. Nah, sekarang kita kasih waktu teman-teman belajar untuk istirahat sebelum sesi berikutnya gitu. Nih sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya. Silahkan, boleh dijawab di kolom chat. Nih kita main sedikit tebak gambar Bapak dan Ibu. Kira-kira nih, dari tiga gambar ini, kalau diartikan dalam satu kalimat gitu ya, atau dalam satu kalimat gitu, kira-kira apa sih ini gitu ya? Mungkin kalau ada beberapa kata, mungkin boleh apa ya kira-kira nih dari gambar ini. Kita coba lihat gitu ya. Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Saya lihat nih udah ada yang menjawab gitu ya.
Sudah ada yang benar. Iya, ternyata sudah banyak yang benar. Transformasi satuan pendidikan. Tuh ada si transformer gitu ya. Mers, ersnya diganti asi jadi transformasi. Kemudian ada angka satu dan an satuan. Kemudian ada sekolah atau pendidikan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk yang sudah menjawab dengan benar juga. Selamat gitu ya. Berhasil menebak gambarnya. Kita mungkin bisa manfaatkan waktunya selanjutnya untuk sesi tanya jawab nih Bapak dan Ibu. Ini ya sesi yang saya yakin nih banyak ditunggu-tunggu sama Bapak dan Ibu semua gitu. Kita bisa mulai nih untuk teman belajar. Udah bersiap lagi ya Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan gitu ya. Nih kita sudah ada pertanyaan dari Slido. Pertanyaan dari Asep Yonardi, ini Bapak Asep Yonardi. Sebetulnya perencanaan dengan berbasis data ini sangat memudahkan. Tetapi bagaimana cara untuk memotivasi saya sebagai guru, rekan kerja, dan pimpinan supaya dapat berkolaborasi dalam melakukan PBD secara optimal? Nah, ini tadi kalau udah kita ikuti diskusinya sedikit gitu ya, ketika proses sampai tadi tantangan dan juga strategi ini sering dibahas oleh Bapak Suratman. Boleh, Bapak Suratman, boleh dicoba menjawabkah pertanyaan ini, Bapak Suratman? Baik, Mbak Helen, ini pertanyaan bagus sekali ya. Dari awal saya tadi berbagi praktek baiknya adalah dalam proses penyusunan perencanaan ini melibatkan seluruh warga sekolah ya. Memang kita tidak dipungkiri Mbak Helen bahwa SDM yang ada di sekolah itu memang dari lihat strata umur itu kan berbeda-beda. Itu korelasi dengan kemampuannya juga. Nah, kita tidak memaksakan semua warga sekolah itu harus memberikan kontribusi yang sama ya. Yang paling penting adalah mencoba dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan apa ke itunya kemampuan sesuai dengan ininya sehingga kita tidak memaksakan harus menuntut sama ya. Yang paling penting kalau ada program ya kegiatan kita tadi diawali dengan duduk bersama untuk bersama-sama menganalisis kira-kira ini kegiatan yang dapat meningkatkan penyakit yang ada di sekolah itu apa ya. Nah, biasanya di sekolah itu kan ada tim-timnya gitu kan. Nah, kita harus bisa memetakan personal-personal yang ada di sekolah, tapi tetap kita harus tetap mengkoordinir dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi intinya kita tetap semangat dan memberikan kesadaran yang sama bahwa amal ibadah kita itu ada di sekolah yang di tempat yang sama. Jadi oleh siapa lagi kalau sekolah kita tidak dibangun dan tidak diperbaiki oleh warga kita sendiri. Jadi selalu gitu disampaikan kepada teman-teman dan alhamdulillah sedikit dengan berjalannya waktu bahwa semangat kami itu semakin tinggi dan warga sekolah semakin menyadari bahwa betapa pentingnya semua warga sekolah itu bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas pelayanan yang ada di sekolah kami. Ya, mungkin itu Mbak Helen. Terima kasih Bapak Suratman. Mungkin dari Ibu Lili, boleh Ibu kalau ingin menambahkan juga gitu ya, perihal ini gitu, bagaimana caranya untuk memotivasi gitu ya, guru rekan kerja dan pimpinan gitu dalam PBD. Terima kasih Mbak Helen. eh Bapak Ibu, kalau saya mungkin agak sedikit ekstrim juga. Kenapa? Karena di sekolah yang pertama kali saya lakukan untuk PBD ini adalah menginstruksikan seluruh teman-teman yang ada di sekolah itu mengikuti pelatihan PMM tentang yang namanya PBD ini. Ada 3 topik kalau tidak salah saya, ada 3 topik. Nah, kemudian dari situ kita kemudian sosialisasi di sekolah. Kita bentuk forum bersama seluruh warga sekolah, yang mana kita bahas lagi itu bahwa PBD ini penting untuk kita lakukan di sekolah kita. Kenapa? Kalau Bapak Ibu semuanya mau seluruh program-program yang Bapak Ibu inginkan dan menurut Bapak Ibu adalah program unggulan terlaksana di sekolah, kita harus rencanakan. Kalau kita tidak rencanakan nggak bisa gitu loh. Nah, kemudian sebagai pimpinan itu tentunya kita harus paham dulu. Kalau nggak paham tentang PBD, otomatis untuk menjelaskan ke seluruh warga sekolah ini susah. Tetapi kalau misalnya kita paham, insya Allah itu akan lebih mudah untuk menjelaskan. Nah, kemudian jangan berputus asa.
Nah, itu yang paling penting. Jangan berputus asa ketika ekspektasi kita tinggi nih untuk setelah teman-teman mengikuti pelatihan di PMM, kemudian setelah kita adakan sosialisasi, adakan IHT, panggil orang-orang yang profesional, masih belum juga, jangan berhenti seperti yang Mbak Helen sampaikan tadi. Tetap lakukan kembali, diskusikan kembali, apa sih kita yang kurang? Kita sudah berusaha sejauh ini kok masih belum tercapai target yang kita inginkan. Jadi menurut saya yang paling penting itu sosialisasi, kemudian keterbukaan terhadap informasi yang ada, sama-sama berusaha untuk memahami. Itu yang paling penting. Gitu Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Lili atas tambahannya gitu ya, bahwa jangan menyerah dan tetap kalau misalnya memang butuh bantuan dari rekan-rekan yang lain, perlu tetap kerjasamanya gitu ya Benar, Bu, benar. berkolaborasi. Baik, mungkin itu untuk pertanyaan Slido pertama. Kita bisa lanjut ke pertanyaan Slido yang kedua. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh sekolah untuk mengintegrasikan PBD dengan tujuan pembelajaran guru di kelas? Harapannya supaya dapat memberikan praktik pembelajaran yang bermakna dan memperbaiki kualitas proses dan hasil PBM di satuan pendidikan. Nah, ini sangat menarik. Tadi kita lihat juga ya, udah ada gambar-gambarnya tadi di slide-slide sebelumnya gitu ya. Ibu Eka, silahkan Ibu Eka boleh bantu jawab, Ibu. Hadir Mbak Helen. Iya, seru sekali sih memang kalau ngobrolin PBD ini ya, dari pertanyaan satu dan sebelumnya, kemudian yang ini memang pada dasarnya intinya menurut saya komunikasi kepada seluruh pihak, dan untuk menciptakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh sekolah mengintegrasikan PBD dengan tujuan pembelajaran guru di kelas itu seperti apa gitu. Kenapa saya bilang komunikasi kembali lagi? Memang sebetulnya kita semua, seluruh masyarakat sekolah, guru, orang tua, kepala sekolah, bahkan sampai ke level pramubakti sekalipun harus tahu dulu apa yang mau kita tuju sama-sama dari sekolah kita. Nah, kenapa harus tahu sama-sama? Biar arah dari apa yang mau kita lakukan, itu tujuannya tuh sama. Nggak ada tuh dalam proses perjalanannya gontok-gontokan. Saya mau anaknya bisa baca duluan. Saya mau anaknya bisanya ngaji duluan. Nah, nggak ada tuh cerita kayak gitu. Maka memang langkah konkretnya tuh komunikasi, sosialisasi. Nah, di sini ada pertanyaan. Harapannya supaya dapat memberikan praktik pembelajaran yang bermakna dan memperbaiki kualitas proses. Nah, untuk bisa melakukan praktik pembelajaran yang bermakna, tentu saja bukan hanya guru yang harus ngerti apa yang mau dipelajari, bukan hanya anak yang harus ngerti apa yang sedang dipelajari gitu. Tapi orang tua juga harus memiliki kesinambungan dalam proses pembelajaran tersebut sehingga ada bridging, ada jembatan komunikasi terutama di level PAUD ya, karena PAUD itu kompleksnya luar biasa, sehingga kalau orang tua tuh suka ada yang bilang gini nih Mbak Helen, nak tadi sekolah pulangnya pulang belajar apa tadi? Nggak tahu kata anak kayak gitu kan ya, nggak tahu gitu. Padahal sebetulnya konsep belajar itu harus kita temukan, praktik pembelajaran bermakna itu harus kita temukan dan kita pahami sebagai orang dewasa. Dalam hal ini kalau di PAUD, guru, kepala sekolah dan juga orang tua. Jadi pembelajaran bermaknanya bisa dapat banget gitu kalau semuanya sudah berkomunikasi dan satu arah. Kurang lebih seperti itu, Pak Helen. Siap, Ibu Eka. Mantap ya jawabannya Bapak dan Ibu bahwa kalau yang apa namanya, kalau kita melibatkan dan kita apa namanya mengajak orang di luar satuan pendidikan gitu ya, kita perlu komunikasi yang baik gitu ya. Kuncinya ada di komunikasinya gitu ya Ibu Eka, supaya seluruh warga sekolah juga tahu gitu mau ngapain sih anaknya tuh di sekolah gitu ya Bu. Jadi Betul banget. kalau pulang nggak bingung ya Bu, jadi nggak tahu gitu ya Bu. Gak tahu kata anaknya. Pulang ngapain? Nak? Nggak tahu. Baik Ibu, Oke. terima kasih Ibu Eka. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di Slido yang ketiga, yaitu kapan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi untuk melihat atau mengukur keterlaksanaan PBD yang sudah dilakukan sebelumnya. Poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan supaya
membuahkan diskusi yang efektif. Nah, ini kayaknya kita perlu denger nih dari ketiga teman belajar gitu ya. Masing-masing pasti jawabannya karena beda jenjang gitu ya, beda-beda. Jadi ini mungkin kita mulai sharingnya dari Ibu Lili dulu. Boleh Ibu Lili, silakan Ibu Lili, boleh di-share jawabannya. Oke Mbak, terima kasih. Jadi, kapan waktu untuk merefleksi dan melihat serta mengukur keterlaksanaan PBD ini? Sebenarnya nggak ada waktu khusus, Mbak. Tetapi ketika waktu berjalan, itu kita bisa melihat tercapai apa enggak gitu loh. Nah, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contoh misalnya seperti pertanyaan yang sebelumnya itu tadi, bagaimana supaya keterlaksanaan PBD ini pada praktek-praktek ini memang menunjang ya. Kalau tidak salah tadi itu pertanyaannya. Kemudian eh jadi kalau misalnya ya kemudian ketika kita melihat pada proses pembelajaran ternyata tidak tepat, kurang tepat, kita bisa benahi langsung sebenarnya. Tetapi benahi langsung bukan berarti mengubah anggaran, bukan berarti seperti itu, tetapi strategi-strategi yang kita lakukan itu yang perlu kita ubah. Nah, poin-poin apa saja yang diperhatikan? Ya, misalnya strategi yang kita udah tetapkan pertama nih, kita tuh udah tetapkan pertama ternyata kurang bagus, berarti kita harus ubah lagi. Contoh kalau di SMK itu adalah pada proses pembelajaran praktek. Nah, kita sudah lakukan di sekolah, Mbak. Pada proses pembelajaran praktek ini biasanya dulu sebelum ada rapor pendidikan, dana diberikan kepada jurusan itu kita berikan kepada jurusan, ke ketua jurusan dan kabeng silakan belanja bahan. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu, karena kita melihat ternyata masih ada warga dari jurusannya, guru-guru di jurusannya itu komplain. Komplainnya kenapa? Ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga ketika kita mau mengucurkan dana, bos, untuk pembelian alat dan bahan misalnya, kita suruh mereka dulu berdiskusi. Silakan diskusi dulu. Masing-masing mata pelajaran mengusulkan apa begitu. Nah, setelah itu terjadi, ternyata bahan dan alat ini sudah sesuai, pada proses tidak berlangsung sebagus yang ekspektasi kita. Nah, bagaimana lagi? Kemudian timbul lagi dari refleksi pada proses itu timbul lagi, oh berarti kita harus melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Begitu yang diinginkan teman-teman di jurusan. Sehingga dibentuklah pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan seluruh guru mata pelajaran. Nah, itu dihasilkan berdasarkan dari refleksi pada proses dan akhir nantinya. Bagaimana? Nah, tahun besok kalau misalnya pembelajaran berbasis proyek ini belum sempurna, mungkin kita bisa evaluasi lagi, cari lagi trik tertentu. Jadi tidak ada hal-hal khusus atau waktu-waktu khusus kapan kita refleksi, namun itu sepanjang waktu kita melakukan kegiatan itu wajib refleksi. Seperti itu Mbak Helen. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lili, jawaban yang sangat sudah komprehensif gitu ya Bu. Tapi kita mungkin perlu dengar juga nih di jenjang yang lain. Boleh dari Pak Suratman. Silahkan Pak Suratman ditambahkan mungkin. Ya mungkin melengkapi Mbak Helen ya. Kalau ditanya waktu kapan ya, mungkin kalau pernah yang saya lakukan itu ada dua, ada waktu dari jangka pendek dan ada jangka panjang ya. Kalau jangka pendek itu kita bisa dilakukan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lili ya. Biasanya di sekolah-sekolah itu kan dari bulan awal sampai bulan akhir itu kan selalu ada kegiatan ya. Jadi refleksi jalan tidaknya program tersebut, biasanya kami itu memonitoring, mengevaluasi setelah kegiatan tersebut selesai. Ya. Jangan sampai kalau ada hal-hal yang kurang bagus, itu nanti dilakukan lagi pada saat kalau ada pengulangan kegiatan tersebut. Ya. Kalau jangka panjangnya adalah tadi ya, karena kita 1 tahun sekali kan kita mendapatkan rapor tuh. Jadi kita bisa menganalisis dan alhamdulillah rapor pendidikan sekarang itu kan ada fitur baru ya, ada fitur delta. Nah di situ kita bisa dijadikan satu bahan refleksi. Kenapa ini kita turun? Kenapa naiknya sedikit? Itu bahan diskusi refleksi. Jangan-jangan obat yang kita racik itu obatnya masih generik belum paten misalkan gitu sehingga nanti ke depannya gitu kita bisa merancang kegiatan-kegiatan yang bisa secara signifikan sesuai dengan tujuan. Kemudian kalau ditanya apa sih poin-poinnya ya, mungkin poin-poinnya kita harus tahu dulu startnya kita di mana ya. Itu kan kondisi realnya gitu kan. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan itu kan ada tujuan, berarti target yang akan dicapainya apa, berapa gitu kan. Berarti kan di situ antara kenyataan dan target kan ada gap. Nah, makanya di situ ada kegiatan karena semua kegiatan kan ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan apapun itu kegiatan. Jadi itu mungkin poinnya
Ya, ketika harus memahami kita awalnya di mana, kemudian pada saat kita melaksanakan kegiatan di akhir, itu targetnya berapa. Sehingga target yang akan kita capai di semua kegiatan itu disesuaikan dengan tujuan. Nah, agar tujuan ini selaras, maka nanti di langkah-langkah kegiatannya itu harus benar-benar mengacu kepada harapan tujuan itu tercapai. Makanya poin yang ketiga itu poinnya itu harus ada instrumen yang mengontrol aktivitas kegiatan-kegiatan benar nggak ini mencapai tujuan gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lili, Mbak Ellen. Siap, Mbak terima Helen, kasih. Ya, Ibu. izin Mbak Helen, kalau Ya, kalau boleh izin menambahkan nih, saya ingin menambahkan dari teman-teman sekalian poin-poin ya, karena kan kalau di level PAUD rapot pendidikan yang tadi ada versi baru sebelum dan seterusnya, izin nih kakak-kakak SMP, SD, SMA mungkin SMK sudah punya. Nah di PAUD ini belum punya nih rapor pendidikan gitu ya kan. Nah dinantikan ya, pasti saya yakin Kemendikbudristek dalam hal ini akan segera meluncurkan programnya untuk level PAUD. Nah, tapi ada hal yang paling penting dari semua proses yang kita lakukan ya terhadap PBD ini. Salah satunya tadi saya lihat di kolom chat bahwa intinya adalah sebetulnya kita perlu dulu seorang kepala sekolah yang proaktif. Proaktif mau mengkomunikasikan PBD itu sendiri, kemudian juga bisa menyampaikan apa yang menjadi visi bersama sehingga semua proses ini bisa berjalan secara maksimal gitu. Jadi intinya memang power besarnya itu di setiap institusi saya yakin ada di kepala sekolah gitu untuk bisa melakukan komunikasi tepat terhadap seluruh stakeholder yang ada di lingkungannya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Helen. siap, Ibu Eka. Terima kasih tambahannya. Ya, mohon maaf nih adik-adik kita di PAUD belum ada, tapi mudah-mudahan di tahun depan bisa ya Ibu sudah punya rapor pendidikan juga untuk PAUD. Terima kasih teman-teman belajar. Tadi jawabannya juga sudah ada di kolom respons. Bapak Ibu bisa lihat juga di layar ya. Kalau misal tadi Bapak Ibu mungkin ada kelewatan bisa di screenshot gitu ya, biar bisa disimpan jawabannya. Oke, Bapak dan Ibu, kita mungkin bisa lanjut gitu ya di pertanyaan yang ada di live chat gitu. Tadi setelah banyak gitu ya yang masuk pertanyaan di live chat nih, kita angkat beberapa pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang bagaimana solusi ketika masyarakat kurang antusias dalam hal pendidikan, sedangkan program yang akan dilaksanakan perlu adanya dukungan dari masyarakat. Nah, ini dengan pertanyaan dari Bapak Rian Prastiono nyambung dengan pertanyaan Ibu Hartini gitu ya. Bagaimana nih melibatkan orang tua sebagai sumber belajar? Mungkin strateginya kalau ini spesifik gitu ya di tingkat SMA atau SMK itu seperti apa? Tapi saya pengen coba dengar dari Bu Eka dulu nih karena tadi Bu Eka ini lumayan sering melibatkan gitu ya orang tua terkait bagaimana pembelajaran yang berkelanjutan. Boleh silakan Ibu Eka. Oke, terima kasih Mbak Helen. Ya, terkait dengan bagaimana melibatkan orang tua sebagai sumber belajar, utamanya di PAUD sebetulnya langkahnya tuh kalau dibilang mudah, kita bisa bilang mudah karena kita punya potensi. Orang tua murid yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita pasti punya profesi. Nggak menutup kemungkinan, eh, mungkin kita menganggap bahwa ya, oh harus dokter ya Bu Eka yang datang, oh harus pilot ya atau oh harus apapun itulah gitu. Nggak harus seperti itu gitu, tapi kepala sekolah dan guru pastinya bisa berdiskusi untuk memanfaatkan orang tua sebagai sumber belajar khususnya di level PAUD. Saya kira sebetulnya ini bisa di ATM ya sama level SD dan SMP gitu ya, mendatangkan misalnya orang tua yang punya pembisnis atau bahkan YouTuber barangkali atau kameramen atau apapun untuk bisa dijadikan motivasi atau sumber belajar sehingga kita bisa mendengarkan pengalaman langsung bagaimana orang tua bekerja. Di situ saya melihat ada empati yang tumbuh ketika anak-anak belajar langsung dari orang tua temannya gitu. Jadi memang butuh komunikasi. Kembali lagi intinya adalah komunikasi. Melibatkan orang tua sebagai sumber belajar kalau untuk di level SMA, SMK, sama sebetulnya saya kira proseduralnya. Tapi kebutuhan
orang tua mana yang akan kita pilih untuk bisa diajak berkolaborasi, mungkin itu yang jadi kunciannya. Misalnya kalau SMA, SMK kan biasanya kejuruan memasak ya, Bu. Yang dari SMK kan kita kayak Wih, memasak, terus apa lagi ya? mm-mm. eh Tata boga gitu ya kalau Iya. SMK kalau Ada nggak juga salah. Mungkin yang penggerak ya. UMKM misalnya. Ya, UMKM dan seterusnya. Jadi intinya sih di jenjang manapun kolaborasi ini dengan orang tua sangat bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita bisa cukup apa namanya, cukup jeli untuk melihat orang tua mana nih yang bisa kita bidik untuk bisa diajak kerjasama. Mungkin Ibu boleh menambahkan, silahkan. Mbak Helen Ya, dulu mungkin. boleh Ibu, boleh Bu Lili karena ini spesifik ya untuk SMA atau SMK. Silakan Ibu Oke, Lili. terima kasih Mbak Helen. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Eka, bagaimana solusi masyarakat ketika kurang antusias dalam pendidikan, sedangkan program yang dirasa perlu adanya dukungan dari masyarakat. Nah, ini tadi Bapak Ibu bisa mendekati masyarakat itu melalui orang tua, kumpulkan orang tua di sekolah, kemudian sosialisasikan program yang akan Ibu laksanakan. Kami pernah dulu untuk meningkatkan keaktifan siswa di sekolah, salah satunya kan tidak harus dengan pembelajaran akademik, tetapi juga dengan ekskul. Nah, dengan ekskul itu kita mengangkat waktu itu adalah drum band. Nah, ketika kita mengangkat drum band, banyak sekali orang tua yang tidak mau anaknya latihan sampai sore. Kenapa nggak mau latihan sampai sore? Karena dia merasa lebih baik anaknya ini berada di rumah mulai dari jam 4 sore pulang sekolah sampai malam, walaupun pegang HP aja nggak masalah. Yang penting di dekat di depan matanya. Nah, kita kumpulkan seluruh orang tua tersebut, kemudian kita sampaikan bahwa Bapak Ibu mungkin lebih baik anak-anak bergerak di lapangan daripada memegang HP dari pagi dari pulang sekolah sampai malamnya, bahkan sampai yang namanya ada apa namanya sleep call dengan teman-teman sebayanya begitu. Kemudian itu salah satu, bagaimana supaya program sekolah ini jalan. Kemudian bagaimana melibatkan orang tua, benar kata Bu Eka tadi, kalau saya pernah dilakukan di sekolah itu adalah memanfaatkan orang tua yang aktif UMKM. Kita awalnya tidak mendekati orang tuanya dulu, karena kalau penggiat UMKM ketika kita meminta sebagai pemateri, otomatis mereka akan tanya dulu, ini sebagai pemateri honorariumnya berapa sih gitu. Nah, jadi kita dekati anaknya dulu, tanya dulu, Mama, Papa penggerak UMKM ya, saya lihat ini ada salah satu terobosan dari papanya membuat salah satu aplikasi di daerah kita untuk eh, pemesanan makanan atau barang-barang secara online. Yang mana kalau di luar sana itu adalah Grab misalnya. Karena di desa kita Grab nggak ada, dia pakai aplikasi baru. Kira-kira mau nggak Papa untuk memberikan materi di sekolah tentang bagaimana kiat sebagai wirausaha? Karena kita di SMK. Nah, ketika kita melakukan pendekatan ke anaknya, anaknya merasa bangga nih orang tuanya bisa memberikan materi di tengah teman-temannya, mereka merengek ini Bu, merengek Bapak Ibu. Oh, Pak, ayolah kasih materi di sekolah saya. Berarti Bapak begini-begini. Nah, ujung-ujungnya gratis. Nah, begitu. Itu salah satu kiat, salah satu strategi sebenarnya Bapak Ibu. Banyak lagi, ada juga yang punya bengkel, kemudian yang memang punya CV-CV itu bisa kita manfaatkan. Kalau di SMK kan ada guru tamu atau penyelarasan kurikulum. Nah, kita manfaatkan dari masyarakat atau misalnya yang paling apa sekali orang tuanya yang anggota DPR untuk peningkatan karakter misalnya karakter di sekolah ini masih kurang misalnya. Nah, itu dari dana pokir mereka bisa bawa ke sekolah kita, tetapi dengan catatan kasih tahu dulu kita butuhnya apa begitu. Mungkin itu Mbak tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih juga tadi Ibu Eka gitu ya sudah mau sharing jawabannya terkait pertanyaan ini. Kita bisa lanjut mungkin ya ke pertanyaan berikutnya nih. Masih dari live chat, tapi kayaknya saya pengen dengar suaranya nih dari Bapak Sugianto SPD, SMPN 1 Palmatak. Bapak Sugianto, apakah masih hadir di sini, Bapak? Halo, Bapak Sugianto. Oke, sepertinya nggak ada ya Bapak Sugianto ya. Baik, ini saya bantu bacakan saja kalau begitu ya. Terkait pertanyaannya, bagaimana kiat untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang masih merah dalam rapor pendidikan? Nah, ini sepertinya bisa dibantu jawab oleh Bapak Suratman. Bapak Suratman, boleh Ya, siap. Bapak Ya, siap. silakan. Saya coba jawab ya, Mbak Helen. Ini pertanyaannya bagus sekali karena ini menukik kepada tupoksi Bapak Guru pada saat melaksanakan kegiatan intrakurikuler atau tatap muka di kelas ya.
Eh, Salah satu strategi untuk meningkatkan numerasi dan literasi pasti itu harus dibenahi adalah di proses pembelajarannya, ya, di proses pembelajarannya. Ya. Yang kedua bisa juga nanti kita manfaatkan di kegiatan pembiasaan yang terkait dengan literasi numerasi. Yang pertama, kita harus pahamkan dulu bahwa di kurikulum Merdeka itu sejatinya tugas guru pada saat menyampaikan materi itu bagaimana mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi anak. Ya. Nah, yang pertama, agar bisa itu tercapai, maka Bapak Ibu gurunya harus paham dulu terkait dengan literasi numerasi. Jangan-jangan Bapak Ibu guru kita masih paradigmanya paradigma lama, membuat soalnya belum ke arah literasi numerasi, membuat perangkat pembelajarannya belum memberikan sesuatu yang bisa menantang anak sehingga tadi literasi dan numerasinya tertantang. Jadi yang pertama itu harus paham dulu Bapak Ibu guru kita terkait dengan literasi numerasi. Ya. Kalau itu sudah paham, maka strateginya harus mendesain pembelajaran itu RPP atau modul ajarnya yang bisa mengembangkan literasi numerasi anak. Kemudian Bapak Ibu guru kita juga harus bisa membuat soal-soal yang sifatnya sudah menggambarkan literasi dan numerasi anak. Nah, itu memang memerlukan waktu dan pemerintah sudah membuat salah satu dukungan terhadap IKM itu ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Guru bisa membuka kalau ada kesulitan bagaimana sih membuat rancangan pembelajaran literasi numerasi, bagaimana cara membuat soal-soal literasi numerasi. Itu pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ini juga bisa ditingkatkan Pak Sugianto, pengalaman saya itu di kegiatan pembiasaan. Ya. Kita ada kegiatan pembiasaan itu bagaimana anak itu meningkatkan literasi numerasi. Karena syarat anak bisa menjawab permasalahan numerasi manakala persyarat literasinya dia sudah lulus atau bagus gitu kan. Makanya itu bisa dikuatkan di kegiatan pembiasaan. Silakan itu diserahkan kepada masing-masing sekolah, ada budaya sekolah, misalkan sebelum belajar itu ada kegiatan numerasi, anak dalam satu semester sudah ada kontrak, misalkan dia sanggup membaca di luar buku reguler, itu satu semester berapa buku. Untuk mengecek anak membaca buku itu kan bisa dia presentasikan di depan teman-temannya pada saat kegiatan pembiasaan. Kalau itu dilaksanakan terus-menerus, saya yakin tadi literasi numerasi anak atau di sekolah itu bisa meningkat. Dan itu sudah dialami di sekolah kami ya dengan pendekatan seperti itu tadi pada saat di proses pembelajaran, di kegiatan pembiasaan itu nilai literasi numerasi di sekolah kita itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan walaupun tidak terlalu besar ya. Terutama di numerasinya gitu. Itu mungkin Mbak Helen yang bisa saya coba jawab dari pertanyaan Pak Sugianto. Baik, terima kasih Bapak Suratman. Ini juga tadi gitu ya, saya juga menemukan gitu ya di kolom chat gitu ada yang berbagi praktik baiknya nih dari Ibu Maria Ulfah ya. Jadi kalau di tempatnya Ibu Maria Ulfah gitu ya untuk meningkatkan literasi, siswa diminta untuk membawa buku minimal satu gitu ya, satu buku dengan catatan tema buku ditentukan dari sekolah. Jadi buku yang dibawa atau disumbangkan sesuai dengan tingkatannya dan tidak melenceng dari dunia pengetahuan dan dunia pendidikan gitu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Maria Ulfa yang sudah siap berbagi gitu ya di kolom chat. Terima kasih Pak Suratman. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari Kak David Alexandri. Apakah Bapak atau Ibu Bapak David Alexandri ini masih ada di webinar ini, Bapak? Mungkin bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Sepertinya tidak ada ya. Baik, saya bantu bacakan kembali. Bagaimana caranya supaya program kegiatan pembenahan berjalan baik dengan dana sekolah yang minim? Nah, ini mungkin saya pengen dengar jawabannya dari Ibu Lili gitu ya, yang tadi sempat juga membahas tentang perencanaan yang tidak teranggarkan dalam BOP gitu. Boleh Ibu Lili dibantu Terima sharing kasih. jawabannya? Terima kasih Mbak Helen. Benar, banyak sekali kegiatan-kegiatan pembenahan itu terkendala dengan yang namanya sumber dana begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita di BOS, yang pertama itu sesuaikan dengan juknis ya. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai dengan juknis berarti menggunakan sumber dana lain. Nah,
apabila dana di sekolah itu minim, Bapak Ibu, seperti yang tadi, kita bisa memanfaatkan misalnya dari segi sosialisasi nih atau webinar-webinar atau IHT-IHT di sekolah. Tidak tidak menggunakan dana tetapi menggunakan sistem barter. Yang mana cari sekolah yang menurut kita memang bagus dalam proses PBD-nya, yang sudah bagus dalam proses PBD-nya atau di kegiatan-kegiatan yang memang sama kegiatannya dengan kita tiru. Begitu. Kita tiru, kemudian kita panggil ke sekolah, nanti apa yang kuat di kita berikan pula kepada mereka. Itu sistem barter namanya. Kemudian memanfaatkan orang tua tadi juga salah satu strategi. Bagaimana supaya orang tua bisa ikut serta di dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti kalau misalnya di SMK itu mendatangkan guru tamu. Guru tamunya itu dari orang tua. Itu tanpa bayaran. Kita bisa meminta, kemudian dari segi ada juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu jeli melibatkan perusahaan-perusahaan. Saya pernah dulu kita berkolaborasi dengan Panasonic, meminta untuk menjadi guru tamu ke sekolah kita, malah mereka menyediakan snack dia yang bawa ke sekolah snack, kemudian dibagikan ke anak-anak. Itu bagian dari program CRR mereka. Sehingga hal-hal seperti itu harus jeli memanfaatkan gitu loh. Harus jeli memanfaatkan, karena kalau misalnya kita tidak jeli, ini akhirnya dana sekolah misalnya tersedot seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari segi literasi dan numerasi, Mbak Helen, kita juga alhamdulillah kemarin sempat menjadi juara 3 perpustakaan tingkat sekolah. Apa yang kita lakukan? Kita menjalin kerjasama dengan pustaka daerah. Buku-buku yang di pustaka daerah itu yang memang agak hancur, tetapi tidak hancur, yang mana kalau di perpustakaan itu sudah masuk kepada kategori buku yang harus dimusnahkan, kita ambil, kita packing lagi bagi baik-baik begitu. Nah, itu menambah koleksi perpustakaan kita juga. Kemudian teman-teman karena masih muda di sekolah, kita manfaatkan juga bagaimana satu orang guru itu bisa membuat scan buku yang kemudian kita kasih barcode, barcode itu kita tempel di pojok-pojok baca di dalam kelas. Nah, itu tidak butuh biaya. Kalau misalnya kita mengupah orang lain, otomatis itu ada upah, butuh biaya lagi. Tapi karena kita melibatkan seluruh guru mata pelajaran, dia bikin soft copy dari bukunya, kemudian di barcode oleh pustaka, itu ditempel di dalam ruang-ruang kelas, di pojok baca ruang kelas atau di lingkungan karya teks, itu meminimkan biaya. Jadi sebenarnya banyak trik Bapak Ibu. Sebenarnya banyak trik tergantung kondisi dan situasi di sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan, Mbak, gitu, Mbak. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Lili atas jawabannya. Em, dengan jawaban dari Bu Lili gitu ya, berakhir juga nih pertanyaan yang sudah kita kurasi gitu ya, baik dari live chat maupun tadi dari Slido. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bertanya gitu ya kepada teman belajar kita malam hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar malam hari ini, sepertinya saya ingin mendengar nih penguatan dari teman belajar kita gitu ya, dari Ibu Eka, dari Ibu Lili, dan juga dari Bapak Suratman. Boleh mungkin kita mulai dari Ibu Eka dulu. Ibu Eka boleh memberikan penguatankah untuk kegiatan pada malam hari ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Helen. Ya, jadi pada intinya dari pembahasan kita yang nggak kerasa, ternyata ini sudah 1,5 jam kurang lebih ya. Eh, dari pembahasan kita ini mengenai PBD adalah tentang bagaimana kita menciptakan networking. Networking supaya kita memiliki jaringan yang luas untuk bisa berkomunikasi, mengembangkan strategi atau inovasi program sekolah kita agar kita bisa meningkatkan satuan kita ke yang lebih baik. Intinya adalah bukan tentang benar dan salah, tapi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas satuan pendidikan kita ke level berikutnya. Itu penguatannya dari kami. Terima kasih Ibu Eka. Mungkin boleh dilanjut dari Bapak Suratman. Kira-kira penguatannya seperti apa Bapak? Yang pertama, tetap semangat kepada teman belajar di seluruh Indonesia. Kita memang harus menyadari bahwa betapa pentingnya kita memahami rapor pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan kita diupayakan berperan aktif memberikan sumbangsi terkait dengan menciptakan benahi-benahi kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas sekolah kita ya. Dengan cara tadi ya, aktif, ikut bersama-sama memikirkan apa saja nih yang harus dibenahi yang ada di sekolah kita. Dan kita fokus saja kepada sekolah kita karena
nilainya sudah ada yang ada di rapor. Saya yakin kalau semua sekolah fokus pada penyakitnya masing-masing, maka tujuan kita terkait dengan transformasi pendidikan itu mungkin tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, itu akan berhasil karena siklusnya tiap tahun berulang-berulang seperti itu. Jadi kita fokus kepada sekolah kita untuk selalu memperbaikinya. Itu mungkin Mbak Helen. Terima kasih Bapak Suratman. Yang terakhir dari Ibu Lili, silakan Ibu boleh penguatannya. Terima kasih Ibu. Kalau bagi saya sederhana penguatannya, itu jangan putus asa. Kalau sekiranya apa yang Ibu lakukan tentang PBD ini di luar ekspektasi, ulang lagi, kemudian identifikasi lagi, refleksi lagi, benahi lagi. Karena seyogianya eh, semua orang itu adalah guru. Kita belajar dari siapa aja. Dari siapa aja, mulai dari orang tua, dari siswa, dari proses yang kita lakukan kepada siswa, dari proses yang kita lakukan sesama teman guru atau seluruh warga sekolah. Kemudian eh, apabila semuanya sudah sadar akan proses itu tidak harus sempurna di awal, tetapi harus selalu diperbaiki, dibenahi. Insya Allah semuanya akan sesuai ekspektasi suatu saat nanti. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lili. Berarti ketiga teman belajar kita sudah memberikan penguatannya juga. Terima kasih Bapak Ibu teman belajar yang sudah mau sharing. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Diskusinya sangat seru gitu ya, sangat ramai gitu pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf untuk yang mungkin belum bisa terjawab pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Eh, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan gitu ya terkait materi-materi webinar yang pernah ada di platform Merdeka Mengajar gitu ya. Bapak Ibu dapat mengakses materi-materi webinar sebelumnya di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik akses beranda PMM, kemudian bisa pilih menu video inspirasi, kemudian pilih menu webinar perencanaan berbasis data, kemudian pilih topik yang ingin dipelajari oleh Bapak dan Ibu gitu. Jadi tetap bisa nih Bapak dan Ibu melihat-lihat lagi nih apa namanya webinar-webinar yang sebelumnya sudah pernah ada gitu ya. Kemudian selanjutnya juga ada fitur baru nih Bapak dan Ibu dari rapor pendidikan, yaitu adanya poster gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang udah pernah lihat gitu rapor. Jadi Sudah. ketika Bapak dan Ibu buka platformnya, kemudian ada menu, ada tombol unduh gitu ya, Bapak dan Ibu bisa klik. Kemudian di bagian paling bawah gitu ya, ada unduh poster. Jadi semua sekarang saat ini satuan pendidikan bisa mengunduh poster. Dan nantinya unduhannya ini mungkin Bapak dan Ibu bisa tempel gitu ya di mading, atau kemudian mungkin bisa di-share juga nih kepada orang tua dari siswa-siswa Bapak dan Ibu gitu. Jadi seluruh warga sekolah dan juga orang tua mengetahui bagaimana kondisi satuan Bapak dan Ibu. Kemudian saya ingin memberikan informasi tambahan juga perihal materi perencanaan berbasis data di PMM gitu ya. Jadi materi-materi perencanaan berbasis data di PMM itu udah ada beberapa topik nih Bapak dan Ibu gitu ya. Sudah ada topik terkait perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, ada juga rapor pendidikan sebagai rapor sumber data dan perencanaan, dan juga rapor PAUD sebagai sumber data perencanaan PAUD. Kemudian juga ada perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, benahi, atau perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, benahi untuk PAUD. Dan juga yang dari tadi saya lihat sudah ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu link untuk daftar hadir dan umpan balik. Bapak dan Ibu bisa akses untuk daftar hadir dan umpan balik di https://bit.ly/webinar W-nya besar PBD, PBD-nya besar 29 November, N-nya besar 2023. Ya, Bapak dan Ibu bisa akses di link berikut untuk mengisi daftar hadir dan juga umpan balik dari kegiatan pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, tadi tidak terasa gitu ya webinarnya sudah berjalan hampir 1,5 jam lamanya gitu ya, dengan antusias Bapak dan Ibu, kemudian juga dengan
teman belajar yang sudah sharing dan juga memberikan inspirasinya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk teman belajar dan juga untuk Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya selaku moderator. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa share pengalaman belajar hari ini di media sosial menggunakan tagar belajar PBD di PMM. Kemudian di tag ke Instagramnya @ditjen.gtk.kemdikbud dan juga @ditjen.paud.dikdasmen. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clap ya Bu. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, satuan pendidikan perlu melakukan pembenahan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Rapor Pendidikan versi 2.0 sebagai sumber data yang relevan untuk membantu satuan pendidikan mengenali kondisinya. Rapor Pendidikan versi 2.0 hadir lebih lengkap, lebih ringkas, dan lebih mendorong aksi sehingga memudahkan satuan pendidikan mulai melakukan perencanaan berbasis data melalui langkah identifikasi, refleksi, dan benahi. Seperti halnya